Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung dalam acara ibadah kita pada malam hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni. Kita akan berbakti melalui pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kemudian kita akan berdoa untuk dengan pokok-pokok doa yang Anda dapat ajukan. Bagi Anda yang bergabung melalui Zoom, tentunya dapat mengangkat tangan Anda. Dan juga bagi yang bergabung melalui live stream, mungkin Anda dapat menulis mungkin pertanyaan ataupun tanggapan setelah kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan menulis di kolom komentar Anda. Baik, untuk memulaikan acara kita, mari kita berdoa, dan saya ingin mengundang Ketua Jemaat Fisdak, salah seorang Ketua Jemaat Fisdak, Ketua Ridwan Lingga, untuk dapat membuka dengan doa. Silakan, Ridwan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur banyak terima kasih ya Bapa atas segala perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang satu hari kami telah bekerja ya Bapa. Sekarang kami akan mulai pelajaran Alkitab kami Tuhan, kiranya Kau beserta dengan kami agar apa yang kami pelajari ini dapat tinggal di dalam hati kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga pendeta yang akan membawakan pelajaran ini, kiranya Kau limpahkan Roh Kudus padanya agar semuanya itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, mohon ampun dosa yang telah kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami dari dosa. Amin. Terima kasih banyak, Elder Lingga. Baik, pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah bagaimana kita memperoleh kehidupan melalui firman Allah, atau hidup oleh firman Allah. Kita berbicara tadi malam tentang firman Allah yang hidup dan bagaimana Roh Kudus dapat menuntun kita di dalam memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Seringkali seperti kita sudah diskusikan tadi malam, seringkali orang-orang dunia menyatakan kita seakan-akan tidak memiliki kehidupan. You don't have life. Kalau kita hanya bergantung kepada firman Tuhan atau hanya menurut firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya diperoleh pada saat kita menuruti atau berada di dalam firman Allah. Dan salah satu tokoh utama Alkitab, ya, yang merupakan inti daripada Alkitab, ya, kalau kita melihat Alkitab itu adalah the written word, tetapi the living word yang menghidupkan firman tersebut, yang adalah firman itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi pada saat dia berada di dunia, kira-kira apa yang dia telah lakukan yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Itulah yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Kita belajar dari Yesus sebagai inti pelajaran kita tanggal 22 Juni ini. Mari kita baca dan kemudian kita akan diskusikan ya. Tidak ada teladan yang lebih baik dan lebih mengilhami untuk diikuti selain Yesus Kristus. Dia, Yesus, akrab dengan Alkitab dan rela mengikuti firman Allah yang tertulis dan hidup di dalamnya. Bacalah Lukas 4 ayatnya yang keempat, ayat ke-8, ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Bagaimanakah cara Yesus menggunakan Alkitab untuk melawan pencobaan iblis? Apakah yang diceritakan hal ini atau ayat-ayat yang saya akan baca kepada kita tentang betapa pentingnya Alkitab bagi iman kita, khususnya pada saat pencobaan itu datang kepada kita. Mari kita membuka Lukas pasalnya yang keempat. Kita mulai dengan ayat 4. Jadi pada saat itu dikatakan Yesus dicobai oleh setan, dan pada saat setan berkata, ya, jadikanlah kamu kan lapar. Jadi jadikanlah semua batu-batu ini menjadi apa? Roti, ya. Lalu dan seterusnya, ya, ditawarkan oleh setan satu demi satu hal yang ditawarkan. Dan mari kita lihat apa jawaban Yesus. Ayatnya yang keempat. Di sini dikatakan kemudian ayatnya yang keempat dikatakan jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat yang ke-8 juga dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Lalu pada saat dia dicoba yang ketiga, Yesus berkata ayat 10,
Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Ya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, itu tadi yang ayat 10-11 apa yang setan katakan. Lalu ayat 12 Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat setan juga tahu firman Tuhan ya. Setan tahu tentang Alkitab tapi dia tidak ikut. Dia tahu hanya untuk apa? Mencobai Yesus. Jadi ada sering kali kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, orang-orang yang tahu firman Tuhan, tapi gantinya untuk memiliki kehidupan dari firman itu, mereka mencobai orang-orang lain dengan firman Tuhan. Yang salah, yang diputarbalikkan, dan hal-hal lain yang sering kita lihat ya. Jadi itulah kita lihat. Tapi intinya adalah bahwa pada saat pencobaan demi pencobaan datang, jawaban Yesus selalu konsisten. Ada tertulis, ada tertulis. Yesus mengenal Alkitab dengan baik. Dia begitu akrab dengan firman Tuhan sehingga dia dapat mengutipnya di luar kepala. Keakraban dengan firman Allah yang tertulis ini pastilah dihasilkan dari kualitas waktu yang berharga bersama Allah dalam mempelajari kitab suci. Seandainya Yesus tidak tahu kata-kata Alkitab dengan persis dan juga konteksnya, dia bisa dengan mudah tertipu oleh iblis. Ya. Karena iblis tahu kan kalau kamu mau jatuhkan dirimu pasti ada malaikat yang apa? Akan tangani, akan apa? Tangkap kamu, betul. Itu akan apa ya? Akan terjadi dengan kata lain itu sudah tertulis, tetapi Yesus juga tahu bahwa konteksnya itu adalah jangan kamu apa? Mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus tahu dengan konteks dan dengan demikian dia tidak mudah tertipu oleh iblis. Bahkan iblis sendiri mengutip kitab suci dan menggunakannya untuk tujuan penipuan. Jadi hanya kemampuan mengutip Alkitab seperti yang dilakukan iblis tidaklah cukup. Seseorang juga perlu mengetahui apa yang dikatakan Alkitab tentang suatu pokok permasalahan dan mengetahui artinya yang tepat. Seperti Yesus, hanya keakraban dengan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk tidak tertipu oleh musuh Allah, tetapi mampu melawan serangan iblis. Berkali-kali kita membaca tentang Yesus membuka pikiran para pengikutnya untuk mengerti kitab suci dengan menunjukkan kepada mereka apa yang tertulis. Seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 45-46, Matius 11 ayat 10, Yohanes 6 ayat 45, dan lain-lain. Khususnya, sebelum kita lanjutkan baca, khususnya Lukas 24 ayat 45-46 ini bagaimana sekali lagi perjalanan ke Emmaus. Yesus bertemu dengan ada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dalam keadaan kecewa. Mereka kecewa karena pemimpin mereka, Yesus Kristus, bukan hanya telah mati selama 3 hari, tetapi tubuhnya juga hilang. Di dalam pemikiran mereka, mereka tidak tahu Yesus sudah apa ya, sudah bangkit. Tetapi di dalam kekecewaan mereka, obat terhadap kekecewaan, obat terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi, obat terhadap kekecewaan kita, obat terhadap masalah-masalah yang kita hadapi adalah ada tertulis. Apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Yesus menganggap bahwa orang-orang yang membaca Alkitab dapat mengerti dengan benar artinya apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana? Lukas 10 ayat 26. Bagi Yesus apa yang tertulis dalam Alkitab adalah norma yang harus kita hidupkan. Dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, menunjukkan kembali kepada pengikut-pengikutnya apa yang dikatakan Alkitab. Hanya melalui Alkitab kita mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Alkitablah yang memberi kesaksian tentang Dia. Yohanes 5 ayat 39. Yesus sendiri rela menuruti Alkitab, firman Allah yang tertulis. Jika Yesus mau melakukannya, apakah yang diajarkan di sini tentang apa yang harus kita lakukan? Firman yang hidup itu sendiri. Ya. Firman yang hidup itu sendiri akrab,
erat dengan Alkitab. Di luar kepala dia ada. Dia mengetahui betapa pentingnya firman tersebut. Bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kita, di sini dikatakan, mau melakukannya, apa yang diajarkan oleh Alkitab, seperti Yesus, yang bukan hanya the living word, tetapi pelaku apa? Pelaku firman itu. Apakah pengalaman Anda sendiri menggunakan Alkitab ketika dalam pergumulan melawan pencobaan? Saat pencobaan, apakah Anda mulai membaca Alkitab atau mengutipnya? Apakah yang terjadi sebagai hasilnya? Dan apakah yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Kita lihat sekali lagi, tadi malam saya sudah ungkapkan, bagaimana sepanjang masalah pandemik yang puji Tuhan sudah mulai berkurang. Di New Jersey saat ini sudah sudah boleh lagi di dalam gedung, bahkan dikatakan sudah boleh sampai ada kapasitasnya sampai 25%. Jadi kalau gedung itu misalnya kapasitas 100%, boleh 25 orang masuk ke dalamnya. Tapi kalau kapasitasnya 1000 misalnya, maksimum 100 orang. Jadi New Jersey itu sudah sudah mulai terbuka. Tetapi kita lihat bagaimana sebelum ini terbuka, pada saat segala sesuatu itu mencekam, pada saat kita dikatakan bahwa 2 minggu ke depan, bahkan untuk pergi belanja ke supermarket saja jangan kita lakukan. Begitu mencekam keadaan saat itu. Tetapi kita lihat bagaimana firman Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita dari waktu ke waktu. Bahkan kepada banyak orang, termasuk saya, kena coronavirus itu sendiri. Apa yang terjadi? Saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Tidak pernah kita berhenti, walaupun parahnya saya terus terang parahnya saya itu adalah kurang lebih 1 minggu. Ya. Boleh dikatakan terkapar, berpikir saja itu sangat sukar. Tetapi tidak pernah kita kehilangan waktu untuk beribadah. Entah bagaimana pada saat jam 8 itu tiba, pada saat saya 1 minggu yang terakhir, karena saya rasa masalah yang kena kepada saya itu sekitar 2 minggu. Tapi 1 minggu yang terakhir itu parah sekali. Tapi entah bagaimana, walaupun mungkin pikiran tidak jalan seperti biasanya, tetapi tetap saja ada kekuatan yang datang. Dan saya pikir ini bukan kekuatan saya sendiri. Ya. Jadi kekuatan apa kira-kira ya? Kekuatan apa yang telah menjadi bagian saya, yang juga telah menjadi bagian Yesus, yang pada saat pencobaan itu datang, bukan hanya Yesus sanggup mengutip Alkitab, pada saat saya kena sendiri COVID-19 terjangkit, kena sedikit itu virus tersebut, tetapi tetap dapat memimpin ibadah, itu bukan kekuatan kami. Ya. Tapi kekuatan siapa? Nah, mari kita lihat kekuatan siapa itu sebagai tambahan kita ya. Mari kita membaca apa yang sudah dijanjikan ya. Sudah dinyatakan, bukan sebelum kita berbicara tentang sudah dijanjikan. Mari kita baca dalam 1 Petrus 2, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 dan ke-22. Di sana dikatakan 1 Petrus, apa yang sudah dinyatakan? 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam dan tipu tidak ada dalam apa? Dalam mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pada saat dia mengalami penderitaan, dia dapat memiliki apa? Kekuatan. Bagaimana kita pun dapat memiliki kekuatan tersebut? Ya, pada saat kita menderita sekalipun, tidak ada apa ya? Tidak ada apa ya? Beban yang begitu berat yang telah terjadi yang tidak dapat kita tanggulangi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mungkin bisa dapat kita baca lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Di sini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi apa yang menguatkan Yesus? Apa yang dia telah lakukan untuk menguatkan murid-muridnya? Firman Tuhan. Ya. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itulah yang telah menjadi kekuatan saya pada saat saya kena coronavirus itu sendiri. Pada saat jam 8, ya saya membuka Alkitab.
berdiskusi bersama-sama dengan Anda. Seakan-akan ada kekuatan yang melawan virus yang sedang menggerogoti mungkin saluran-saluran pernafasan saya. Dan ini mungkin yang dapat kita lihat bagaimana kehidupan yang sesungguhnya itulah yang menjadi kekuatan kita. Mazmur 119 ayat 11. Ini mungkin yang telah dihidupkan oleh Yesus ya. Mazmur 119 ayat 11 ini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam bahasa Inggris, in my heart I keep your word. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya kita memperoleh kekuatan, tidak berdosa, maka firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Apalagi selain firman Tuhan itu, yang menjadi kekuatan kita, yang dapat kita hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam. Pelajaran kita tadi malam berbicara tentang firman Allah yang hidup dan Roh Kudus. Dan inilah kuasa yang saya rasakan, yang telah memberikan kekuatan. Selain firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Setiap malam pada saat saya sendiri menderita coronavirus, maka saya percaya Roh Kudus telah memberikan kekuatan kepada saya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat apa yang tertulis ya, bagaimana kekuatan Roh Kudus itu telah menjadi bagian Yesus dan telah menjadi bagian kita semua. Anda tahu, pada saat Yesus dilahirkan, kuasa apa yang dikatakan di dalam Alkitab yang telah menyertai proses kelahiran Yesus? Kalau Anda membaca dalam Lukas 1 ayat 35, Matius 1 ayat 18 sampai 20, kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada Maria, dinyatakan kepada Yusuf. Pada saat Yesus dibaptiskan, lambang apa yang turun kepada Yesus? Lambang Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1 bahkan pada saat dia dibaptiskan, Lukas 4 ayat 1 bagaimana dia dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Lukas 4 ayat 1 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang ke padang gurun. Di dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan Yesus dibawa setelah dia dibaptiskan, dia penuh dengan Roh Kudus. Pada saat dia penuh dengan Roh Kudus, dia dibawa ke padang Dia dibawa ke padang gurun. Tapi cuma di sini dikatakan dia dibawa. Tetapi kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 12 lebih keras lagi apa yang Roh Kudus telah lakukan kepada Yesus. Di dalam Markus 1 ayatnya yang ke-12. Di sini dikatakan, segera sesudah itu Roh memimpin dia. Bukan hanya dibawa, tapi dia dipimpin. Dia diperintahkan. Ada yang katakan Yesus expelled. Ya, dipimpin artinya dia diharuskan pergi ke pergi ke padang gurun. Dan kita sudah baca tadi ayat-ayatnya bahwa satu demi satu kita lihat pada saat dia dipimpin, dia penuh dengan Roh, dia dipimpin oleh Roh di padang gurun. 40 hari 40 malam dia di sana. Lalu kemudian roh jahat Roh jahat muncul. Dan disinilah saya mau katakan bahwa disinilah kita dapat melihat kontras di antara di antara Roh Kudus dan roh jahat. Ya, Roh Kudus dan roh jahat. Ya, dan disinilah saat saya seringkali ingin bertanya kepada kita. Pada saat kita berada dalam pencobaan-pencobaan seperti yang Yesus alami, yang sering mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Roh mana yang berkuasa atas kita? Ya, roh ketakutan. Ya, kalau Alkitab, khotbah saya waktu lalu saya katakan, roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Ya, tapi roh pengharapan, ya, itu yang datang dari Roh Kudus. Roh kekuatan, itu yang datang dari Roh Kudus. Tetapi pada saat pencobaan datang, roh kekuatan itulah yang berasal dari Roh Kudus. Gantinya roh ketakutan pada saat masalah itu datang. Lalu berikutnya,
Pada saat kita berdebat tentang firman Tuhan, pada saat kita berdiskusi tentang firman Tuhan, pertanyaan itu sama yang terjadi, pertanyaan yang sama saya ingin lemparkan. Pada saat kita berbicara tentang firman Tuhan, roh mana yang apa? Roh mana yang berkuasa di dalam percakapan tersebut? Apakah roh perbantah-bantahan seperti Alkitab juga katakan, atau roh penurutan untuk menuruti firman Tuhan? Jadi pada saat kita berdebat di sekolah Sabat, pada saat kita berdebat tentang Sabat lunar lah, pada saat kita berdebat tentang apakah Roh Kudus itu ada atau tidak, adakah roh penurutan itu yang menguasai kita? Ataukah roh apa? Berbantah-bantahan. Jadi harus kita lihat seperti yang terjadi pada saat Yesus di padang gurun, ada dua roh yang sedang menguasai kita saat itu. Entah saat kita mengalami masalah, entah pada saat kita sedang berbicara tentang firman Tuhan, apakah ada roh ketakutan atau roh kekuatan? Apakah ada roh penurutan atau roh perbantah-bantahan? Tetapi kalau yang kita miliki itu adalah Roh Kudus, maka kita bisa melihat seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 21. Di dalam pelayanan Yesus, inilah yang dimiliki oleh Yesus dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-21. Dikatakan Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu gembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan pada orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Di sini dikatakan apa? Bagaimana Yesus bergembira? Ya. Bagaimana caranya Yesus bergembira? Full of joy? Pada saat dia berada dalam apa? Dalam Roh Kudus. Jadi disinilah kita dapat melihat bahwa pelajaran yang kita miliki dari Yesus adalah pada saat dalam segala situasi apapun yang kita alami, adakah kita bergantung kepada firman Tuhan? Adakah kita dapat berkata, ya? Adakah kita dapat berkata, ada tertulis, ya? Adakah kita berkata, ada tertulis? Adakah kita, ya? Adakah kita yang kedua dituntun oleh Roh Kudus? Agar supaya kita memiliki apa? Kegembiraan yang sejati. Di dalam masalah sekalipun. Ya, atau pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Yohanes 16, Yohanes patsalnya yang ke-16, ayat 13-14, itulah yang Yesus janjikan kepada kita. Yang sudah menjadi kekuatan Yesus, yang sudah memberikan kegembiraan kepada Yesus. Dan itu juga dapat menjadi bagian kita, karena Yesus sudah janjikan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ya pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kepada kita dikatakan apa ya? Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Yesus sudah dituntun. Yesus sudah dituntun ke padang gurun sekalipun, dicobai sekalipun, tetapi memperoleh kemenangan. Dan pada saat ini, roh yang sama dapat menjadi bagian kita. Roh yang sama menjadi bagian kita pada saat kita dilahirkan kembali, pada saat kita meminta Dia saat ini juga untuk menguasai kita. Dan apabila Dia telah menguasai kita, dikatakan maka kebenaran ataupun kegembiraan itu sudah akan menjadi bagian kita. Jadi pelajaran kita malam hari ini dapat menyimpulkan sedikit apa yang kita sudah pelajari, bahwa Roh Kudus terlibat dalam pertama pemberian firman Tuhan, pemberian ilham, ya, pemberian revelation itu, ya, pemberian ilham. Lalu Roh Kudus juga telah berkuasa pada saat penulisan firman Tuhan, pada saat adanya proses inspiration. Revelation pemberian, inspiration penulisan,
Lalu Roh Kudus juga yang telah memiliki kuasa dalam proses illumination, pemahaman firman Tuhan itu kepada kita. Revelation, inspiration, illumination pada saat kita mempelajari firman-Nya. Dan yang keempat yang terakhir kita lihat di sini, Roh Kudus jugalah yang memegang peran dalam proses implementation. Pada saat kita mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, itulah yang sudah ditunjukkan Yesus. Dan itulah yang dapat menjadi bagian kita. Inilah yang dapat saya sampaikan atau saya tambahkan untuk malam hari ini. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan dari anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom, atau saudara-saudara yang bergabung melalui live stream, silakan mengetik di kolom komentar Anda. Silakan. Ada yang mau tambahkan? Ada melalui Zoom, ada yang boleh angkat tangan untuk membantu saya untuk lebih menggenapi, mungkin ada yang kurang, yang ada kira-kira? Silakan Dedek. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan mikrofon Dedek nyala ya, soalnya tadi malam ada sedikit. Jadi mungkin saya ulangi sedikit pertanyaannya. Jadi Dedek bertanya kenapa ada sebagian orang yang menolak. Ya, kalau begitu pentingnya Roh Kudus, kenapa sebagian orang itu menolak Tritunggal ini atau Trinity, dan juga menolak Roh Kudus, dan begitu banyak. Dan saya boleh katakan bahkan ada beberapa pionir gereja Advent sampai mereka mati sekalipun, mereka tidak menganggap Roh Kudus itu adalah memiliki personality dan memiliki keilahian sama seperti Yesus dan Allah Bapa. Ya, dan memang kalau kita lihat Roh Kudus itu bagaikan Cinderella ya. Kita lihat seakan-akan di perjanjian lama, kita lihat Allah Bapa yang telah memegang peranan. Perjanjian baru seakan-akan hanya Yesus yang memegang peranan, dan kita tidak melihat saat ini adanya Roh Kudus karena memang pada saat dia sangat dibutuhkan, tetapi itulah saatnya juga manusia tidak mengindahkan dia. Dan banyak orang, mungkin orang-orang Advent sendiri ya, seperti yang saya katakan tadi, pionir-pionir, karena mereka dipengaruhi oleh pemahaman seperti apa ya, bahwa Allah itu the oneness of God. Jadi gantinya mereka memiliki seluruh ajaran Alkitab yang keseluruhan ya. Mereka melihat hanya dari satu ayat, dan mereka hanya melihat seakan-akan yang diutamakan itu adalah the oneness of God, Shema itu. Ya, agar supaya mungkin sama seperti saudara-saudara kita orang Muslim, sama seperti saudara-saudara kita orang Yahudi yang hanya berbicara tentang satu Allah saja. Tetapi Alkitab dari sejak Kejadian saja, marilah kita dan seterusnya, Elohim ya, sudah memberikan indikasi adanya Trinitas tersebut, adanya Tritunggal, 3 in 1 ya, 1 in 3 dengan kata lain ya. Dan bagaimana untuk menjelaskannya itu, mungkin 1 menjadi 3, 3 menjadi 1 itu mungkin suatu hal yang mungkin sampai saat ini mungkin rame. Itulah mystery of godliness. Tetapi kalau kita menolak ajaran Alkitab secara keseluruhan yang sudah dinyatakan mulai dari kitab Kejadian dan seterusnya sampai baptismal formula baptismal yang Yesus katakan, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus misalnya hanya ciptaan saja, ya janganlah kita janganlah kita disamakan. Kenapa Yesus harus menyejajarkan dirinya itu dengan Bapa? Kenapa Yesus harus berbicara aku dan Bapa itu satu? Dan Roh Kudus, kenapa kalau Roh Kudus itu hanya roh yang keluar dari mulut Allah? Kenapa dia harus disejajarkan? Jadi ada begitu banyak ajaran Alkitab. Dan kemudian kalau saya mau tambahkan, ini saya jadi semangat nih, Dedek ini sudah tanya ini jadi semangat karena disertasi saya kebetulan tentang divinity and personality of the Holy Spirit in the writings of Ellen White. Jadi salah satu doktrin yang diluruskan di dalam gereja Advent oleh Nyonya White, salah satu itu adalah doktrin Tritunggal, yaitu salah satunya adalah keilahian dan personality of the Holy Spirit. Kalau Roh Kudus itu hanya udara ataupun kuasa yang keluar dari mulut Allah, maka Roh Kudus kita tidak bisa dukakan.
Kita tidak bisa mendukakan. Seakan-akan Roh Kudus memiliki apa? Perasaan. Hanya orang yang memiliki personality, yang memiliki perasaan. Tapi kalau Roh Kudus itu kita anggap hanya sebagai roh yang keluar dari mulut Allah, kuasa yang hanya keluar dari Allah, maka dia tidak ada yang bisa didukakan. Ya. Dia tidak akan merasa apa-apa. Tetapi Roh Kudus, ya, memilih. Alkitab sudah jelas dan tulisan Nyonya White itu meluruskan. Nyonya White menyebut Roh Kudus bukan dengan it. Bukan dengan it. Kalau bahasa Inggris ada he, she, dan it. Tetapi di tulisan Nyonya White pada akhirnya, ya, dia menulis dengan kata he, ya, personal pronoun, ada personality. Dan pada saat dia memilih untuk di tempat di mana Avondale College di Australia itu akan apa? Tempat yang cocok. Pada saat dia dan beberapa pemimpin di Australia berdiri di satu tempat, berdoa di tempat tersebut, Nyonya White katakan, disinilah kita akan memilih untuk membangun Avondale College. Kenapa? Karena aku dapat mendengar langkah kaki Roh Kudus. Bukan langkah kaki Allah Bapa, bukan langkah kaki Allah Anak, tapi langkah kaki Roh Kudus yang ada mengelilingi kita, yang ada di sekitar kita. Jadi siapalah kita? Ya, Alkitab saya katakan walaupun mungkin tidak secara sangat terperinci menjelaskan bagaimana itu hubungan antara Tritunggal, tetapi kita dapat melihat ajaran Tritunggal ini yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Alkitab. Kalau Yesus, jadi salah satu dalam sejarah gereja, salah satu kenapa Arian kontroversi dari Arius. Ya, Arius dia katakan, oh Yesus itu hanya manusia yang diangkat oleh Allah untuk menjadi apa? Anak Allah. Ya, Yesus itu hanya manusia biasa yang cuma diangkat karena dia memiliki kuasa dan lain sebagainya, manusia yang baik. Tapi salah satu yang di Athanasius dikatakan kepada Arius, kalau Yesus itu manusia, kenapa kita berdoa kepada Yesus? Kenapa kita masih memuja Yesus? Kalau kita berdoa dan memuja Yesus, maka kita akan memuja sama saja dengan apa? Berhala. Sama saja kita memuja kepada berhala-berhala. Jadi itulah sebabnya gereja Kristen dengan adanya sudah dari sejak dahulu. Jadi ini bukan dengan kata lain orang-orang yang menolak keilahian Yesus Kristus, menolak keilahian dan personalitas daripada Roh Kudus. Itu sebenarnya lagu lama yang mereka ulang-ulangi kembali. Lagu lama yang mereka ulang-ulangi kembali. Tapi kalau kita ingin mempelajari Alkitab dan kita mempelajari tulisan-tulisan Nyonya White, maka kita tidak bisa tidak menerima doktrin Trinitas tersebut. Ya, inilah dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih Dek atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ada satu lagi nih pendeta dari Tante Lucy di online. Ya. Dia bilang, ketika bisikan Roh Kudus datang kepada kita berkali-kali tetapi diabaikan saja, bisakah orang yang belum menerima kebenaran dituntun oleh roh tersebut? Ya. Jadi salah satu hal yang dosa itu kan berhubungan dengan ayat yang sering kita dengar ya, bahwa dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah dosa yang apa ya? Dosa yang melawan apa ya? Roh Kudus. Mari kita baca apa yang Alkitab, misalnya kita lihat Yohanes 5, mudah-mudahan ini ayatnya ya, kalau saya tidak salah, kalau Yohanes 5 ayat 38 dan 39 ya. Yohanes 5 ya. Di sini dikatakan dan firman-Nya tidak menetap di utusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada untuk memperoleh hidup mereka tidak mau apa ya? Tidak mau. Jadi ada apa ya? Kamu menyelidiki kitab suci tetapi kamu tidak apa? Tidak mau datang. Kamu tidak mau mengikutinya. Kamu tidak ingin memiliki roh penurutan. Dan siapa yang sedang menuntun kita saat ini untuk membawa kita kepada roh
penurutan. Roh Kudus, ya. Yang ya. Tapi kamu tidak apa? Mengindahkannya. Kamu tidak menerima. Ya. Apalagi yang Tuhan dapat lakukan. Tuhan sudah katakan melalui firman-Nya apa yang patut untuk kita apa? Untuk kita lakukan. Tuhan sudah berikan kepada Roh Kudus supaya kita bukan saja supaya kita bukan hanya dikatakan tapi digerakkan. Digerakkan untuk menuruti firman Tuhan. Tetapi kalau kita masih tolak, apalagi yang dapat kita lakukan? Ya, maka dikatakan oleh firman Tuhan, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang apa? Dosa yang melawan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk apa? Menyadari dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita. Tapi orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan, yang tidak mengindahkan panggilan Tuhan, apalagi yang mau dibuat pada mereka? Mereka tidak bisa melihat lagi dosa-dosa mereka. Kalau mereka tidak bisa lagi melihat dosa-dosa mereka, mereka tidak bisa lagi mengakui kesalahan mereka. Kalau mereka tidak bisa lagi mengakui kesalahan mereka, mereka tidak bisa lagi merubah kehidupan dan kelakuan mereka. Jadi pada saat dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang dapat membawakan perubahan. Dan kalau kita tidak mau berubah, berarti kita sudah memutuskan untuk tidak selamat. Kita sudah memutuskan untuk terus hidup di dalam dosa yang kita tidak sadari lagi itu sebagai dosa, yang sudah kita terima, mati kalau mati, abu kalau abu. Ini tuh kita yang mau hidup. Biar nanti kita orang baku dapat di neraka. Itu seringkali orang-orang yang bilang seperti begitu. Karena mereka tidak lagi mau mengakui kesalahan mereka. Mereka pikir itulah yang jalan yang terbaik bagi mereka. Apalagi yang mau digerakkan Roh Kudus. Ya. Kalau mereka sudah tolak, itulah dosa yang sudah apa ya, yang tidak dapat lagi diampuni. Bukan lagi tidak dapat diampuni karena Tuhan tidak mau mengampuni, tapi karena manusia tidak mau memperoleh pengampunan itu. Itu yang dapat saya katakan. Baik, ada lagi? Ada lagi melalui live stream, Dek? Om Nyong. Oh, Bapak Tomek, silakan. Suatu tambahan, mengenai Trinitas. Kita hanya dapat percaya oleh karena iman Tuhan. Jujur, di dalam kehidupan kita setuju, di situ juga katakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Begitu tuh banyak timbul segala macam pendeta sekalipun seringkali condong membuat dosa. Dan seperti yang pendeta di dalam organ pun ada yang dan Tuhan tidak inginkan itu. Dan kita tahu bersama dan pendeta itu tahu bersama di dalam Roh Kudus jangan lakukan itu. Itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Di sini saya bilang kata-kata tambah. Ambisi seorang yang negatif, yang condong mengangkat dirinya, tetap pikir kemauannya sendiri, dan dia melupakan Roh Kudus yang membisikkan dalam hatinya dia. Nah, itulah yang jadi masalah pada kita umat yang percaya. Kemudian saya katakan ini yang saya tutup dengan begini. Ya. Jadi Roh Kudus itu, kalau kita mengenalak Roh Kudus, siapa lagi yang kita harus percaya? Kita hanya percaya Trinitas. Ya. Kalau kita tidak percaya lagi itu yang terakhir Roh Kudus, nggak ada lagi Allah keempat, nggak ada, cuma 3. Nggak ada lagi. Jadi kita cuma percaya 3. Jadi kalau memang dosa yang tidak dapat diampuni dalam penolakan akan Roh Kudus, ya jelas, karena sudah tidak ada oknum keempat. Hanya itu saja yang bisa tambahkan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, Ketua Tilar, silakan. Di unmute dulu Ketua Tilar, suaranya di unmute dulu. Ya, silakan.
Memang saya punya pengalaman kalau kita bicara soal Roh Kudus. Waktu saya masih di Indonesia, ada Ustadz ketika itu teman kerja saya. Dia tanya begini kepada saya, Johannes, apakah Allah orang Kristen itu memang ada 3? Kan ada Allah Anak, ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh. Saya tahu itu memang harus 3 kan? Tapi saya jadi canggung mau jawab 3. Karena kita umumnya di Indonesia dikenal kita punya Tuhan yang Maha Esa. Saya jadi ragu mau jawab pada waktu itu. Dia seorang ustadz. Nah, kebanyakan dari kita mungkin orang Advent yang sangat percaya kepada Tritunggal ini akan ada sedikit kebingungan juga untuk menjawab seperti itu. Nah, mungkin saya mau tanya ke pendeta, kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, apakah Allah orang Kristen itu ada 3? Apa yang harus kita jawab? Jadi kita selalu katakan bahwa kita memiliki satu apa ya? Kealahan ya. Kita memiliki kealahan Tritunggal ya. 3 in 1 ya. Jadi Alkitab juga berkata tentang hanya ada satu apa ya? Satu Allah dalam ketiga oknum. Satu Allah, satu dalam tujuan, satu dalam. Jadi kita tidak bisa katakan kita memiliki 3 Allah. Tidak. Kita katakan satu Allah. Di dalam satu Allah itu ada 3 apa? 3 oknum. Inilah makanya itulah sebabnya kita memiliki Trinity, Unity. Ya. Dan ini satu pemahaman, tentu saja banyak orang yang kembali menyatakan, wah itu kan Trinitas atau Trinity kan itu bukan kata yang ada dalam Alkitab. Betul, kata Trinity atau Trinitas itu tidak ada muncul di dalam apa, tapi konsepnya itu ada di dalam apa? Di dalam Alkitab. Yesus katakan aku dan Bapa adalah apa? Satu, dan itulah sebabnya satu apa? Satu Allah. Ya. Kesatuan dalam 3. Dan sekali lagi sebenarnya saya tidak, terus terang, saya jujur saja, saya tidak siap untuk saat ini. Kita juga tidak memiliki waktu untuk membahas pertanyaan yang sudah berabad-abad didiskusikan oleh ahli-ahli teolog ini. Kita tidak bisa saya terus terang, saya jujur, tidak bisa saya akan selesaikan ini dalam 1-2 menit ke depan ini. Tetapi intinya adalah bahwa ajaran Trinitas ini adalah ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab. Dan penjelasannya itu hanya penjelasan dengan iman. Itu adalah ajaran Alkitab dan penjelasan dengan iman. Dan saya selalu percaya bahwa iman itu tumbuh oleh sebab apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saja ustadznya saudara Tilaar waktu lalu itu ya, dia mempelajari firman Tuhan, maka saya percaya ada begitu banyak seperti ustadz-ustadz ataupun imam-imam sekalipun yang menjadi Kristen oleh sebab mereka dari waktu ke waktu mempelajari firman Tuhan. Dan pada saat kita mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan terang kepada kita. Dan pada saat terang itu diberikan kepada kita, maka pertanyaan-pertanyaan seperti Trinitas itu tentunya sudah dapat menjadi pengalaman bagi kita. Untuk menjelaskannya, tidak ada yang sanggup untuk menjelaskannya itu secara sempurna. Karena Alkitab sendiri katakan, that is a mystery of godliness. Itu adalah masih merupakan satu misteri untuk dapat menjelaskannya. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang daya berpikir kita manusia yang berdosa ini tidak bisa melihat bagaimana satu Allah ada 3 oknum di dalam satu kealahan tersebut. Ya, kita masih, bagi kita ya 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi bagaimana hitung-hitungan Allah itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu nggak kena dengan pemikiran kita. Nggak kenanya itu bukan karena kita yang lebih tahu dari Allah, tapi karena kita belum tahu saat ini. Ya, bukan karena kita Allah yang salah atau Alkitab yang salah, tapi karena kita belum dapat memahaminya saat ini. Kita seperti saya ulang-ulangi, kita bagaikan orang yang mencoba untuk adu lari cepat dengan Usain Bolt, juara Olimpik, juara dunia 100 meter. Mau coba lari dengan dia, mustahil. Nggak mampu kita. Ya. Tapi apakah ketidakmampuan itu memberikan satu bukti bahwa
100 meter dapat dicangkau dalam 8 detik sekian itu mustahil atau tidak mustahil? Mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Usain Bolt. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana penjelasan tentang Trinitas itu tidak akan menjadi masalah yang mengganggu kita kalau kita terus-menerus bertumbuh di dalam iman. Yang dapat saya katakannya, try to explain it. You will lose your mind. Ada satu statement yang saya sering katakan. Pada saat kita mencoba untuk menjelaskan Trinitas ini, kita pikir kita mencoba menjelaskannya sehebat mungkin. Try to explain it and you will lose your mind. Hilang kita punya, karena nggak sanggup pikiran kita. Try to deny it and you will lose your soul. Karena Alkitab katakan kalau kita mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Anda menolak Roh Kudus, Anda bagaikan orang yang tidak dibaptis. Dan apabila Anda bagaikan orang yang tidak dibaptis, berarti Anda bukan orang yang dilahirkan kembali. Dan kalau Anda tidak dilahirkan kembali dan bukan seperti orang yang dibaptis, saya khawatir, Tuhan yang tahu. Tapi keselamatan itu adalah disimbolkan pada saat kita menerima dalam baptisan. Dan dibangkitkan melalui baptisan tersebut. Bukan berarti keselamatan itu hanya terjadi pada saat kita dibaptiskan, tidak. Tetapi kalau kita menolak Roh Kudus, maka Anda sama seperti menolak baptisan yang Anda sudah alami waktu lalu. Karena Anda dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang dapat saya tambahkan. Ya, silakan Saudara Tombeng. Di-unmute dulu. Hanya tambahan sedikit. Saya pernah mendengar seorang pendeta, dia seorang doktor. Dia mendiskusikan Trinitas. Dia bilang, kita tidak bisa menerangkan Trinitas itu kepada orang Muslim. Dan kita kembali kepada pembicaraan yang pendeta katakan tadi, itu benar-benar. Kalau kita hanya bisa menjelaskan, kalau bisa Anda membaca Alkitab. Kalau kita menerangkan Trinitas, kita tidak akan dapat menjelaskan. Kita akan mentok. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, jika tidak, silakan Neta Mamuli. Rupanya rame ini dari ke Roh Kudus ya. Tapi silakan, tidak apa-apa. Oke, silakan Neta Mamuli, di-unmute dulu. Oke, terima kasih Pastor. Terima kasih. Soalnya untuk Papua ada 24 orang dipecat karena tidak mempercayai Roh Kudus. Oh wow. Jadi saya mohon minta disertasi yang tadi disampaikan itu, minta disertasi kalau boleh kirim di email saya supaya saya pelajari untuk bisa share untuk bagi mereka. Disertasi saya sudah izinkan Ayas untuk taruh di di Ayas punya website. Jadi daripada mau kirim atau pergi ke Ayas website. Saya belum coba lihat, tetapi disertasi saya sudah izinkan Ayas, dan saya diminta juga oleh dokter dari Andrews University. Dia telepon saya waktu lalu dan saya kasih izin. Itu dapat dilihat siapa saja di Ayas, di Andrews juga, mungkin saya percaya itu dapat diakses. The divinity and the personality of the Holy Spirit in the writing of Ellen G. White. Oke, nanti saya search. Saya hanya mau tambahkan di dalam 2 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12. Tapi saya mau ambil di ayat yang ke-6 dan 7. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Saya rasa ini jelas. Bagi kita sebagai umat Tuhan. Terima kasih. Dan bagi orang Muslim, saya punya pengalaman. Bagi orang Muslim ada 3 orang yang saya bantuan dengan kuasa Roh Kudus bisa menangkan mereka. Yang saya punya ayat yang saya bisa miliki
Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rantung dulu waktu kami di kelas dan sudah diberikan, dan kami sudah jalankan itu sesuai dengan apa yang diajarkan bagi kami. Sehingga ada beberapa orang Muslim yang menerima akan Trinitas itu. Baik firman yang adalah logos, bagi orang Muslim kalimatullah. Dan bagaimana Allah mereka dan Allah kami adalah satu. Tidak ada yang berbeda. Jadi bagaimana Allah itu beranak ketika diterangkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, dan mereka baru bisa mengerti. Dan bagaimana kehidupan ketika Logos itu, firman itu yang telah menjadi manusia, dia telah naik ke surga, yang menuntun kita saat ini yang mana? Dan itulah Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada pada saat ini. Jadi ketika kita bermohon Allah datang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan datanglah, kami siap untuk bersama-sama dengan Engkau dalam perbaktian ini. Kalau Allah datang secara kealahan, keilahian, mati semua orang. Ya kan? Ya. Dan bagaimana Allah bisa datang hadir bersama dengan kita dalam kemanusiaan yang berdosa? Menjelmalah dia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dan ketika dia telah melakukan pelayanan, dia naik ke surga, sesuai dengan kitab Yohanes pasal 15, ada roh penolong yang diberikan bagi kita. Jadi kira-kira itu yang bisa saya bagikan pengalaman untuk Bapak Yohanes maupun saudara-saudara ketika kita berhadapan dengan umat-umat Tuhan dari orang-orang Muslim. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ya, jadi satu ayat yang Saudara Denny juga sudah sebutkan tadi, 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Walaupun bagi saya tahu ada saudara-saudara kita mungkin di Indonesia yang tidak percaya dengan Roh Kudus, mereka akan istilahnya serang kita dari ayat ini juga, karena mereka bisa juga misalnya katakan bahwa lihat ayat ini sebenarnya tidak ada betul di Alkitab Indonesia, tapi tidak muncul misalnya di NIV, New International Version dan lain sebagainya. Jadi itu masih satu perdebatan yang dapat mereka bawakan, tapi jawaban sekali lagi, kita ada begitu banyak ayat-ayat, bukan hanya 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, yang puji Tuhan ada di dalam Alkitab Indonesia. Ya, tapi ada juga ayat-ayat lain yang dapat menjadi kekuatan untuk melihat bagaimana pengajaran ini adalah pengajaran Alkitab. Terima kasih banyak pada saudara sekalian yang sudah bergabung dalam acara kita, yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya, yang sudah memberikan tanggapan, Saudara Dede, Ketua Tilaar, Saudara Tombeng, Saudara Pendeta Mamuli, dan semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, stay safe, stay healthy, Tuhan memberkati, sampai kita bertemu besok malam lagi jam 8.15. Tuhan memberkati kita semua.